Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Amalia dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi saya tentang teori pembentukan bumi. Sebelum saya memulaikan materi saya, apa itu teori pembentukan bumi, saya harap teman-teman fokuskan pikiran dan mata Anda untuk menyaksikan video saya. Selamat menyaksikan. Teori nebula menyatakan bahwa bumi terbentuk dari awan gas dan debu yang terkumpul di tata surya. Awal proses dimulai dengan ledakan besar atau supernova disebut bintang yang menghasilkan awan gas dan debu yang disebut nebula. Nebula ini mulai berkumpul dan berputar karena gravitasi membentuk piring. Piringan rata yang disebut protoplanet. Proses ini berlanjut selama jutaan tahun sehingga partikel-partikel kecil bergabung dan membentuk planet yang lebih besar. Ketika bumi terbentuk, ia memiliki suhu sangat panas dan permukaannya cair sehingga berjalannya waktu lapisan luar planet ini mendingin dan membentuk kerak yang mengelilingi inti yang padat. Teori planetesimal menyatakan bahwa planet terbentuk dari benda-benda kecil yang disebut planetesimal. Proses terbentuknya planetesimal dimulai dari awan gas dan debu dalam nebula. Awan ini mulai berkumpul dan berputar karena gravitasi, membentuk piringan rata yang disebut protoplanet. Kemudian, protoplanet ini terus berkembang dengan menarik partikel debu dan gas dari sekitarnya. Bentuk planetesimal yang semakin besar. Planetesimal merupakan tahap awal pembentukan planet di tata surya. Benda-benda ini kemudian bertumbuhkan dan bergabung membentuk planet yang lebih besar seperti bumi dan planet lainnya. Proses pembentukan planetesimal dan planet sendiri merupakan bagian dari bidang ilmu planetologi yang terus dikembangkan oleh para ahli. Teori planetesimal menjadi salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana planet terbentuk di tata surya kita. Teori pasang surut gas tidak menyatakan bahwa planet dan satelit terbentuk dari gas dan debu dalam cangkram protoplanet yang terputar dengan kecepatan yang tinggi. Pada proses ini, satelit-satelit alami terbentuk di sekitar planet karena adanya pasang surut gas tidal. Proses ini terjadi secara bertahap, mulai dari pembentukan protoplanet di cangkram protoplanet, lalu pembentukan satelit-satelit alami di sekitar protoplanet tersebut. Satelit-satelit alami ini kemudian berkembang dan berubah menjadi satelit-satelit yang lebih besar. Teori pasang surut gas tidal merupakan salah satu teori penting dalam memahami bagaimana planet dan satelit terbentuk. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana satelit-satelit alami terbentuk di sekitar planet dan mengapa mereka memiliki orbit yang stabil. Teori bintang kembar menyatakan bahwa bintang-bintang yang memiliki massa dan ukuran yang sama terbentuk secara bersamaan dari satu awan gas dan debu yang sama. Proses terbentuknya bintang kembar dimulai dengan adanya awan gas dan debu yang mulai berkumpul dan berputar karena gravitasi, membentuk piringan rata yang disebut protostar. Setelah itu, protostar ini terus berkembang dengan menarik gas dan debu dari sekitarnya, membentuk bintang yang besar. Bintang kembar memiliki orbit yang stabil dan berada dalam sistem bintang ganda. Proses terbentuknya bintang
kembar sangat penting dalam memahami bagaimana bintang ini dan sistem bintang ganda terbentuk. Teori ini juga membantu para ilmuwan dalam memahami bagaimana keberadaan bintang kembar dapat mempengaruhi planet-planet yang ada di sekitarnya.